Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan kami di Alfal 4 Channel. Kali ini kita sudah berada di sebuah masjid, yaitu di base camp kita Alfal 4. Dan di samping kita juga sudah ada hadir Al-Ustadz Denny Solihuddin. Insya Allah kali ini kita akan ada satu pertanyaan yang lagi gencar-gencarnya dipertanyakan, yaitu mengenai apakah sah sholatnya ketika imam waktu sholat membaca mushaf. Nah, ini bagaimana Ustaz penjelasannya? Ya, baik, terima kasih. Di Sahih Muslim ada judul bab, ya, babul qiraah mimma tayassaru, bab bacaan dari apa yang mudah. Kalau di Sahih Bukhari dikasih judul diantaranya adalah bab orang yang salah sholatnya, yaitu ketika ada orang yang datang ke masjid, dia menemui Rasul, salam Rasul, kemudian dia sholat, ya, sholat 2 rakaat. Nah, kemudian selesai sholat 2 rakaat menemui Rasul, kata Rasul, sholli fa innaka lam tusolli, sholat kamu, sesungguhnya engkau belum sholat. Nah, setelah itu dia sholat lagi kedua kalinya, kemudian menemui Rasul, kata Rasul, sholli fa innaka lam tusolli, sholatlah kamu karena kamu belum sholat. Sampai ketiga kali, setelah 3 kali dia menyerah, ya Rasul, saya tidak bisa lagi sholat yang lebih baik dari yang telah saya lakukan. Maka setelah itu Rasul mengajari, idza qumta ila sholat fastaqbilil qiblata. Kemudian kata Rasul, fakabir, kemudian kamu takbir, sumakro. Nah, ini yang jadi materi kita, ya. Setelah takbir, sumakro matayassaro ma'aka minal Qur'an. Nah, apa yang mudah dipahami matayassaro ma'aka minal Qur'an itu adalah yang hafal, yang kita mudah hafal. Jadi kalau tadi pertanyaannya kan membawa mushaf, ada 2 itu, membawa mushaf itu kan ada maksudnya dia buka kan di sholat gini kan, berarti ya, atau HP sekarang, HP sekarang, HP gitu. Nah, ini kan nanti lihat prakteknya ketika dia begini, ada juga yang disimpan di depan. Ada itu saya pernah lihat disimpan di depan. Yang baca ke sini. Nah, kita lihat kasus seperti itu, ya. Kasus seperti itu bagaimana pandangannya? Satu, kalau dipegang, ya, pegang. Sementara syariat itu menerangkan bahwa sedekap itu adalah memegang tangan kiri kanan, dia kan, nah itu satu, ya kan, katanya. Kemudian ya mustahabnya sholat itu melihat tempat sujud kita, kan, ya, sholat itu melihat tempat sujud kita. Dan kalau ini dipegang, nanti kalau meruku gimana? Simpan dulu, simpan dulu. Terus ada juga yang simpan di sini atau di saku aja. Nah, itu kan jadi banyak pergerakan, dan dia konsentrasinya tidak utuh, kan, konsentrasinya ke baca ini. Kalau yang hafal kan dia jelas dia konsentrasi penuh. Itu banyak hal yang mengurangi dari kesunahan itu, sehingga istilah kita ngapain lah hari ribuh mana gitu, mereka bikin. Jadi kalau dia tidak hafal, mengapa dia jadi imam? Betul. Terus ya. Ini ada pertanyaan ini, maaf ini. Kalau misalkan di dalam hadis yang dakwan, waktu Aisyah menjadi makmum, itu gimana itu, Ustaz? Ya, bagi yang membolehkan memang diantaranya berhujjah, berdalil dengan hadis ini, termasuk madhab Syafi'i, Imam Syafi'i membolehkan. Kalau Imam Abu Hanifah, kalau ini kajian madhab, ya, Abu Hanifah jelas mengharamkan, melarang, ya. Jadi batal, pasir itu sholatnya yang baca itu. Muridnya, kalau murid Imam Abu Hanifah, ya, Abu Yusuf, beliau tam sholatnya sempurna tapi makruh.
Kalau Imam Syafi'i membolehkan dia adalah dengan hadis dakwan itu. Jadi Aisyah itu bukan Aisyah saja. Jadi dakwan itu adalah seorang hamba sahaya Aisyah. Kemudian dia mengimami waktu tarawih, sholat tarawih. Dan bukan Aisyah saja yang diimami, tapi banyak orang. Tapi ada laki-laki. Tapi orang itu banyaknya Al-Arabi, orang-orang Arab baru yang mereka nggak hafal Quran. Ya dakwan juga nggak hafal. Jadi kalau hafal ngapain? Ini nggak hafal, artinya berarti hadis ini bisa diposisikan orang yang kondisi tertentu, ya kondisi tertentu yang membolehkan. Cuman kasus seperti gimana? Mengapa misalkan kita tidak orangnya hafal Quran, kan? Ya hafal Quran, tapi tetap memegang mushaf. Padahal kasus dakwan itu dia memang tidak hafal Quran. Ini Ustadz yang tadi itu kan kejadiannya pada waktu sholat tarawih. Nah, bagaimana kalau misalkan sholat wajib? Apalagi itu. Itu misalnya gimana? Apalagi itu ya, apalagi yang sholat wajib. Berarti kalau kami cenderung ya itu terlarang. Terlarang ya. Jadi tidak boleh. Ya, karena banyak hal yang dilanggar. Dilanggar dia tadi memegang tangan kaki, sedekap itu kan dilanggar itu ya. Terus mengurangi kehusuan juga ya. Pasti kan dia simpan di sini. Jadi lebih baik ya tidak, bukan lebih baik lagi ya sebenarnya, ya nggak boleh lah, nggak boleh gitu ya. Jangan memaksakan diri. Masalah di masing-masing seperti kita tidak ada yang hafal Quran, gitu ya. Tidak ada yang hafal Quran, banyak yang hafal Quran. Nah kalau kasus seperti tadi tidak ada ya boleh ya, seperti dakwah. Tapi saya pikir jarang gitu ya. Baik. Iya. Jadi ini mungkin karena kasus-kasus tertentu ya saja. Kasus tertentu diperbolehkan. Tapi kalau kita memang menyengaja, ya disengaja karena ingin sesuatu hal, ya itu otomatis tidak boleh sekali saja. Tidak boleh. Nah iya. Ya, demikian sahabat Al-Falah untuk kajian kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah buat kita semua. Sampai berjumpa lagi di channel Al-Falah 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.